أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali hadir bersama saya Pausil dalam program Sekolah Kita, menghadirkan sekolah-sekolah unggul yang menjalankan Al-Quran dan Sunnah insyaallah ta'ala. Pada hari ini kita sudah berada di SDIT Darul Iman Padang. Pada kesempatan kali ini tentunya kita akan mengorek informasi lebih detail dan lebih dalam terkait dengan SDIT Darul Iman Padang. Alhamdulillah pada hari ini sudah hadir bersama saya Kepala atau Mudir SDIT Darul Iman, karena memang SDIT Darul Iman ini sudah alhamdulillah bini'matillahi sudah ada 2 cabang, ya, SDIT 1 dan SDIT 2. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz Apriko Putra. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Baik. Meluangkan waktu pada hari ini untuk mengorek. Kami akan mengorek ini Ustaz informasi-informasi terkait dengan SDIT kita ini Ustaz. Ya, Dan boleh. juga Ustaz Edi Wirman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Baik, syukran jazakallah khair Ustaz. Baik Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kepada pertanyaan pertama ya dialog kita pada kesempatan kali ini. Kita langsung kepada Ustadz Apriko Putra terlebih dahulu, Kepala SDIT 1 Yayasan Darul Iman Padang. Terkait dengan sejarah berdirinya nih Ustadz, ya, sejak kapan SDIT Darul Iman ini berdiri dan sudah berapa lama mengabdi nih Ustadz? Syukran. Silakan Ustadz, tafadhol. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah hari ini hari Jumat kita bisa berkumpul bersama saya Ustaz Apriko Putra, Bapak Edi juga sebagai mudir SDIT 2. Insyaallah taala kita akan sharing tentang SDIT Darul Iman. SDIT Darul Iman ini berada di bawah naungan Yayasan Darul Iman. SDIT Darul Iman pertama kali berdiri adalah tanggal 6 Juli 2009 di daerah Sawahan. Pertamanya berdiri dengan mudir pertama itu adalah Ustadz Dalmi. Jumlah muridnya berkisar sekitar 8 orang. Masya Allah. Itu menyewa sebuah rumah. Disitulah tempat pertama berdirinya SDIT Darul Iman. Lalu setelah itu mudir setelahnya adalah Ustadz Asyafwan. Dan berkisar tidak berapa lama, tidak cukup setahun. Setelah itu digantikan oleh Ustaz Faisal Abdurrahman LCMA. Berkisar 4 sampai 5 tahun. Setelah itu dengan Ustaz Edi yang di samping saya, Iya. mudir yang keempat. Setelah itu baru yang hari ini, sampai hari ini alhamdulillah itu saya Ustaz Apriko Putra selaku mudir. Awal pertamanya murid kita ada 8 orang. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan bertambah dan bertambah. Sampai sekarang lebih kurang di SD1 ini 619 orang. Masya Allah. Itu sekitar 24 rombel. Iya. 12 yang laki-laki, 12 yang perempuan, ikhwan dan akhwat. Itu awal berdirinya sekolah kita yang SDIT 1. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz informasinya terkait dengan sejarah mulai dari 8 orang Iya. sewa rumah, bukan gedung sekolah Ustaz ya? Belum. Masya Allah, Masya Allah. Dari sewa rumah kemudian menjadi 619 hari ini Ustaz. Iya, hari ini. Masya Allah. Itu peningkatan siswa yang sangat signifikan sekali selama mengabdi dari 2009 sampai 2020 itu sekitar 11 tahun saya. Iya, sekitar 11 tahun. Sekitar 11 tahun.
peningkatan yang luar biasa, signifikan sekali ya. Kemudian tentunya Ustadz, kita membangun sekolah ini berangkat dari visi dan misi yang jelas Ustadz ya. Iya. Bagaimana sih visi dan misi sekolah kita ini Ustadz? Tafadhol sana. Visi dan misi ini sudah dirancang oleh yayasan bersama petinggi-petingginya. Ini dirancang adalah untuk melihat dan kedepannya target SDT dan Iman. Itu tidak lepas dari visi misi yayasan juga. Iya. Visinya adalah mewujudkan sekolah Islam yang unggul, berakidah, beribadah, berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan mandiri. Itu di antara visi yang sudah tertera dalam pedoman pendidikan kita yang telah dibuat oleh Yayasan Darul Iman. Di antara misinya adalah, karena misi ini banyak, kita hanya sebutkan satu, yaitu menanamkan akidah yang lurus kepada anak-anak kita. Lalu ibadahnya yang benar, akhlaknya yang mulia dalam setiap proses pembinaan. Itu di antara misi yang kita yang telah dibuat oleh Yayasan Darul Iman. Berjalannya waktu, visi ini mulai dari buku-buku yang kita datangkan itu harus sesuai dengan visi dan misi. Mulai dari guru-guru yang kita datangkan juga harus merujuk kepada visi dan misi. Iya, Masya Allah. Baik Ustaz, tentunya untuk mewujudkan visi dan misi ini Ustaz, agar tercapai maksimal ya, ada kurikulum yang tentunya ada kurikulum umum yang mesti kita ikuti karena berada di bawah dinas pendidikan ya Ustaz ya? Iya benar. Ya, karena di bawah dinas pendidikan ada kurikulum umum yang mesti diikuti dan tentunya ada kurikulum unggulan kita nih Ustaz, yang itu adalah ciri khas kita yang tentu akan kita capai nih Ustaz. Apa saja kurikulumnya kita di SDIT Darul Iman ini Ustaz? Tafadhol. Kalau kurikulum kita, yang pertama kita berada di bawah naungan dinas pendidikan. Itu yang pertama. Kalau di bawah naungan dinas pendidikan semuanya sama. Kalau dulu kan kita belajar ada IPA, IPS, PKN. Kalau sekarang kan mencakup jadi tema semuanya atau tematik. Itu dari kurikulum dinas pendidikan semuanya sama. Yang kedua, kalau dari kurikulum yayasan, ada yang telah ditetapkan oleh yayasan. Pertama kurikulumnya ada tahsin tahfiz. Kedua bahasa Arab. Yang ketiga bahasa Inggris. Ada akidah, ada fikih, ada Quran hadis, ada sirah nabawiyah, ada hafalan doa. Itu diantaranya kurikulum yang yang sudah dibuat oleh yayasan. Kita di sini diantara program unggulan sekolah kita adalah yaitu tahsin dan tahfiz. Kita menargetkan anak-anak kalau dari segi tahsin tahfiz itu kelas 5 itu sudah selesai 3 juz. Masya Allah. Jadi di kelas 6 itu kita targetkan dia hanya fokus muridnya 3 juz, lalu kita kompre. Itu dari segi tahsin tahfiz. Yang kedua dari unggulan kita adalah dari bahasa Arab dan bahasa Inggris. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memudahkan. Insya Allah sekitar mudah-mudahan 1 bulan lagi kita bisa meluncurkan buku 2 bahasa. Masya Allah. Jadi buku ini sudah akan masuk ke dalam percetakan lagi. Dalam buku ini kita membuat target atau keunggulan sekolah kita adalah anak-anak tamat SDT dari Iman ini dia menghafal atau menguasai kosakata 1.100. Masya Allah. Jadi 550 bahasa Arab, 550 juga bahasa Inggris. Selama 6 tahun. Sampai dia tamat di sini. Sampai dia tamat di sana. Dan itu sudah ada dalam bukunya. Jadi kalau dia hafal bahasa Arabnya meja apa, bahasa Inggrisnya meja aja juga hafal. Ya, Masya Allah. Itu untuk bahasa. Lalu untuk program-program kita yang lain, diantara juga adalah berkaitan dengan kurikulum yayasan hafalan. Kita juga di sini anak-anak tamat di sini kita menargetkan kalau dari hadis dia hafal sekitar 60 hadis-hadis pendek. Lalu juga 60 doa-doa harian yang setiap harinya yang mungkin akan dibutuhkan. Dan juga anak-anak kita di sini semuanya rutin zikir pagi dan sore. Insyaallah semuanya hafal. Itu di antara program. Dan juga kita di sekolah ada juga program anak-anak setiap harinya sholat duha. Ada juga di antara sunnah Nabi SAW di siang hari itu qailullah. Anak-anak kita tidur siang. Karena proses belajar mengajar kita dari pagi sampai sore itu kan memakan waktu dan tenaga bagi anak-anak kita yang sangat banyak. Maka berarti siang full day ya Ustaz ya? Iya full day. Full day ya. Siang itu kita gunakan untuk istirahat bagi anak-anak. Masya Allah, Masya Allah. Seperti itu insya Allah. Iya. Tapi Ustaz syukran jazakallah khair ini karena full day tadi saya dari pagi sampai sore itu udah diprogram untuk anak-anak kita. Nah tentunya ada program lain Ustaz yang ekstranya lah untuk merefresh
fisik anak-anak dan juga pikiran anak-anak kita, Ustaz. Ini seperti apa program ekstranya yang disediakan untuk anak-anak kita ini, Ustaz? Di antara tambahan kegiatan program kita di sini, kita anak-anak kita dididik juga di sini untuk bersedekah. Masya Allah. Jadi kalau di waktu normal dia datang, lalu pagi dia zikir pagi dulu, lalu setelah itu bersedekah, itu terserah berapa dia mau berinfak. Dan setiap Jumat juga kita di sini anak-anak bersedekah, bahasanya segenggam beras. Masya Jadi dia mau berinfak segenggam boleh, yang tak punya juga boleh. Ada yang berinfak lebih itu juga boleh. Jadi dari dana tersebut kita kumpulkan, lalu kita gunakan dana yang terkumpul dan beras yang terkumpul kita gunakan untuk membantu wali murid kita yang terkendala dalam masalah ekonomi. Baik SPP anaknya kita berikan atau dalam bentuk beras kita berikan. Dan begitu juga dengan masyarakat di sini. Biasanya kita sekali 3 bulan, terkadang kalau dana itu sudah terkumpul, kita bantu juga masyarakat di sini. Sekitar 15 kakak sampai 20 kakak kita berikan bantuan uang, kita berikan juga beras. Untuk anak-anak, kita belajarnya di sini kan Senin sampai Jumat full day ya. Jumat, full day. Hari Sabtu itu sebenarnya hari untuk anak-anak ada melepaskan kegembiraannya lah. Dia datang ke sekolah. Ada kegiatan yang kita siapkan di sini dari program Waka Kesiswaan. Ada kegiatan seperti panahan, kegiatan futsal. Ada juga kegiatan yang kita siapkan di sini takhasus tahsin tahfiz. Ada juga anak-anak yang kita siapkan untuk lomba-lomba. Jadi dia bisa memilih, ada juga silat, ada juga taekwondo. Jadi dia mau olahraga yang mana silakan. Dia mau ikut panahan boleh, dia mau ikut futsal boleh, dia mau ikut taekwondo boleh, dia mau ikut silat silakan. Dan itu insya Allah tidak membebani anak-anak karena itu tidak terikat dengan tugas-tugas atau materi-materi. Itu mudah-mudahan membuat anak lebih fresh untuk belajar selanjutnya. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Syukran jazakallah khair, Ustaz. Tentunya untuk mendidik anak-anak kita ini, Ustaz, kita butuh SDM yang unggul juga nih, Ustaz ya. SDM yang kompeten lah di bidang masing-masing. Nah, di sekolah kita ini, Ustaz, untuk kualifikasi penerimaan SDM baik karyawan maupun gurunya, Ustaz, seperti apa, Ustaz? Kalau di sini kita bagikan untuk SDM penerimanya ya. Pertama dari wali kelas. Karena kita di bawah naungan Dinas Pendidikan, maka seluruh wali kelas kita itu utamanya adalah PGSD, S1 PGSD. Linear mestinya ya? Iya, harus linear. Kalau tidak dapat baru kita mencari S1 SPD. S1 dia tapi bukan PGSD tapi SPD dan pendidikan. Itu untuk wali kelas. Begitu juga dengan guru dirasah atau PAI, itu harus S1 SAG atau SPDI. Kalau untuk guru olahraga juga seperti itu. Yang kita lebih di sini penyaringannya yang lebih ketat itu adalah di program unggulan, yaitu di tahsin tahfiz, di bahasa Arab, bahasa Inggris. Lalu dalam ini penerimaannya, kalau untuk tahsin tahfiz ini kita tidak pandang gelar, tidak pandang umur. Yang penting bacaan Al-Qur'annya bagus. Itu yang pertama dulu. Tidak, walaupun dia S1 atau taman SMA, kalau bacaan Al-Qur'annya bagus dan metode pengajarannya bagus, itu insya Allah kita terima. Begitu juga dalam kedisiplinan guru-guru. Kita sewaktu tes tentang kehadiran, tentang loyalitasnya, setelah dia terima, ada waktu 3 bulan kita berikan untuk penilaian guru-guru tersebut. Jadi bukan dia terima lulus langsung terima, enggak. Digunakan waktu lebih kurang 3 bulan untuk magang. Guru bahasa Arab, bahasa Inggris atau tahsin tahfiz 3 bulan itu dilihat dulu. Walaupun bacaannya bagus, bukan hanya sekedar itu aja, enggak. Karena di antara visi misi kita sini adalah menanamkan akidah yang lurus. Jadi gurunya juga harus benar akidahnya. Dan itu lebih kita tekankan kepada guru PAI dan guru tahsin tahfiz yang pertama. Yang kedua baru tetap ke wali kelas. Karena wali kelas ini kita tidak bisa asal menerima, harus sesuai dengan pedoman yang diberikan Dinas Pendidikan. Dan tetap seluruh guru kita di antara program yang disebut yayasan adalah semua guru wajib hadir kajian. Masya Allah. Ya, karena untuk membentuk akidahnya, memperbaiki syubhat-syubhatnya, dia harus hadir kajian. Karena betul. Dia orang tua di sini. Kalau enggak, syubhat yang ada di bawah kampusnya dulu atau di kampungnya atau di tempat dia kerja akan dibawanya ke sini. Dan itu akan dibersihkan, ditasfiyah di sini, lalu ditarbiyah. Maka seluruh guru sini, baik itu kepala sekolah, TU, guru, karyawan, semuanya wajib hadir kajian. Itu di antara program yang sudah dibuat oleh yayasan.
Baik, saya syukur. Kemudian untuk guru-guru kita atau karyawan kita yang sudah ada hari ini Ustaz, lulusannya dari mana saja ini Ustaz? Apakah ada dari luar negeri juga atau dalam negeri semuanya nih Ustaz? Gimana nih Ustaz? Kalau guru kita pertama wali kelas itu semuanya SPD. Rata-rata dari universitas yang pendidikan seperti misalkan UNP atau di Bung Hatta juga ada, atau dari UIN Imam Bonjol juga ada. Itu yang dari dalam. Kalau yang dari luar juga guru bahasa Arab kita juga ada, yang dari Mesir guru bahasa Arab itu juga ada. Kalau yang guru tahsin tahfiz rata-rata tuh dari Sumbar ini kebanyakan. Iya, Masya Allah, syukran. Jazakallah khair Ustaz. Iya. 11 tahun berdiri Ustaz SDIT Darul Iman ini. Nah, untuk status SDIT ini sudah sampai di mana sebagai legalitasnya lah Ustaz, di pemerintahan kita atau di dinas terkait Ustaz. Syukran, jazakallah. Kalau legalitasnya kita resmi di bawah Dinas Pendidikan. Kalau untuk tergabungnya kita juga tergabung ke ASESI atau grup-grup sekolah sunnah. Namun baru sebatas tergabung di situ. Tapi kalau sampai terjun langsung ke dalamnya itu belum lagi dah. Kalau untuk legalitas kita sudah diakui dan kita juga sudah akreditasi dulu semasa Bapak Edi dulu akreditasi sekolah kita. Udah akreditasi juga Ustaz ya? Alhamdulillah. Jadi kita sah di bawah Dinas Pendidikan. Masya Allah. Izin operasionalnya tentu udah sudah ada. Ustaz ya, Masya Allah. Baik, syukran jazakallah khair. Kemudian selanjutnya untuk target tamatan anak-anak kita di sini Ustaz. Seperti apa nanti, kemana dia setelah SD ini, setelah tamat dari sini, bagaimana targetnya Ustaz? Kita target utama tuh pertama dari anak-anak dia mencapai dulu target sekolah ya. Seperti hafalannya sudah 3 juz, dia hafal ayat, dia hafal hadis, hafal doa, kosakata. Kita menargetkan tuh sebenarnya dia dari SD kita naik ke jenjang SMP atau pondok kita. Karena biar sama, kalau dasarnya udah dari sini kan tinggal melanjutkan. Itu yang pertama. Yang kedua ke sekolah-sekolah sunnah lainnya. Baik itu yang ada di Pekanbaru atau di Riau atau yang ada di daerah Jogja atau Jawa. Intinya sekolah-sekolah sunnah. Karena dia sudah punya dasar di sini. Namun kalau dia tamat di sini, pergi ke sekolah yang tidak ada program Al-Qur'annya, maka kemungkinan bisa hilang. Atau bisa juga dari hafalan ayat, hafalan doa, hafalan hadis yang dia hafal di sini, kalau dia tidak melanjutkan itu kemungkinan bisa hilang. Jadi target utama kita itu adalah nyambung dia ke SMPT Darul Iman atau ke Pondok IT Darul Iman, pondok, kalau tidak ke sekolah-sekolah sunnah yang ada di Indonesia. Iya, Masya Allah, syukran jazakallah khair. Terakhir Ustaz, ini untuk biaya sekolah, agar pemirsa juga tahu ini Ustaz, karena dia menjadikan salah satu SDIT kita ini sebagai pilihan untuk anak-anak kita nanti di manapun Ustaz ya, terutamanya di Kota Padang ya Ustaz ya. Nah, untuk biaya sekolah seperti apa Ustaz di sini Ustaz? Kalau di sini untuk biaya sekolah, kalau kita buat perbandingan dengan sekolah swasta di Kota Padangnya, khusus Padang lah, kemungkinan kita masih jauh di bawah. Baik itu dari uang SPP bulanannya atau dari uang masuknya. Tanpa kita sebutkan nama sekolahnya. Yang sekolah-sekolah besar ya. Tapi kalau yang sekolah-sekolah baru berdiri tentu beda. Sekolah yang sudah lama berdiri dengan jumlah murid yang tidak jauh beda, kemungkinan mungkin sangat jauh kita masih di bawahnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena kita kan target kita bukan hanya untuk sekolah ini bukan untuk orang-orang yang level atas. Nah, dakwah ini bukan untuk orang-orang kaya, enggak, tapi untuk semuanya. Makanya di antara program yang diadakan Yayasan adalah supervisi silang atau namanya orang tua asuh. Orang tua asuh juga. Jadi wali murid kita yang terkendala dia dalam keuangan dibantu sama wali murid yang lain. Itu program orang tua asuh. Jadi dari situlah kan bisa kita lihat juga ada wali murid yang ekonominya agak rendah. Dia masuk ke sini dalam kegiatan belajar hari kesehariannya berkaitan dengan SPP-nya ada nanti dibantu oleh orang tua asuh. Dari dana tersebutlah yang sudah dijalankan oleh yayasan, alhamdulillah berjalan. Jadi kalau untuk biaya insya Allah kita masih jauh di bawah dari sekolah-sekolah swasta yang besar lah. Kalau untuk biaya. Terima syukuran jazakallah khair kita ucapkan kepada Ustadz Apriko Putra, Kepala SDIT 1 Darul Iman Padang ya. Alhamdulillah kita telah mengorek informasi dari beliau tentang SDIT 1. Kemudian kita beralih ke SDIT 2. Hadir juga Bapak Edi Wirman, Kepala SDIT 2 pada kesempatan yang berbahagia ini.
Nah, Bapak Edi, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat, Pak? Masya Allah, jazakallah khair Pak waktunya. Iya, Pak. Kemudian kita ingin mengoreksi informasi Pak terkait dengan SDIT 2 ya, Darul Iman Padang ini Pak. Pertama mungkin sejarahnya Pak, sejarah juga ya, karena kapan mulainya SDIT 2 ini Pak, dirintis. Baik, jadi ringkas ceritanya bahwa adanya SDIT 2 ini untuk menampung jumlah peminat siswa yang cukup besar. Iya, Masya Allah. Sehingga di SD 1 ini tidak tertampung, baik itu berkenaan dengan lokasi atau berkenaan dengan jumlah. Maka yayasan membuat alternatif. Yang disanggupi yayasan adalah di lokasinya sekarang di Arai Pinang, Batuang Taba, Kecamatan Lubuk Begalung. Itu kondisinya sekarang, yang berada sekarang. Kita sudah 5 kelas sekarang, kelas 1 2 kelas, dan kelas 2 3 kelas. Berarti baru tingkat 2 Pak ya? Ya betul, tingkat 2. Jadi kita berdiri mulainya operasionalnya 2019-2020. Sampai sekarang baru kelas 2. Itu kondisinya sekarang. Jumlah murid kita baru sekitar 95 orang dalam 5 kelas. Masya Allah, dalam 2 tahun dah 90 Pak? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, itu sejarahnya berarti sekitar 1 tahun lebih lah Pak ya? 1 tahun lebih masuk lah. Masuk 2 tahun hari ini betul, ya. Betul. Dari segi kurikulum ada perbedaan Pak dengan SD 1? Karena kita dasarnya di bawah yayasan yang sama gitu kan, jadi tingkatnya levelnya juga sama, maka kita sama kurikulumnya, sama programnya cuma sama barangkali juga, cara teknis pencapaian aja barangkali akan berbeda-beda. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Untuk status Pak bagaimana Pak? Apakah dia disamakan dengan SD 1 atau kita ngurus izin lagi nih Pak? Bagaimana Pak? Sebetulnya karena udah merupakan cabang dari SD 2, SD 1, udah otonomi lah ya. Cuma masalah izinnya, karena persyaratan izin di dinas itu harus minimal 6 kelas, harus ada tersedia 6 ruangan. Maka baru kita, karena kita baru sebanyak kebutuhan murid kita baru pengadaan ruangan, maka yayasan berkesimpulan setelah izin itu akan diurus setelah semuanya itu kita lengkapi. Insya Allah tahun 2021-2022 ini insya Allah akan berdiri sekolah baru lah untuk SD 2. Masya Allah. Nah tadi latar belakangnya karena memang tidak tertampung lagi peminat ya. Iya betul. Jadi peminat kita luar biasa. Iya. Dan juga sarana ya, prasarana ya Pak. Ini yang melatar belakangnya untuk berdirinya SD IT 2. Nah untuk hari ini seperti apa Pak? Apakah masih juga belum tertampung untuk penerimaan atau bagaimana nih Pak? Artinya ketika penerimaan siswa baru itu masih banyak yang kualifikasi. Iya, diskualifikasi. Ya, sebetulnya kalau sesuai dengan lokasi sekarang itu untuk lokasi SD 2 tidak ada, bahkan kelasnya kelas kecil. Ya. Karena memang baru diperkenalkan tahun 2 tahun, ada masuk setengah tahun, maka kelasnya masih ada yang kelas 18 orang, ada yang 24 orang, ada yang 21 orang. Kalau itu kelasnya. Jadi itu pun sudah sangat kemajuan sudah sangat signifikan, karena baru kenal aja belum tahu orang dari Iman itu apa. Ternyata kalau dipindahkan ke sana, alhamdulillah dapat murid sampai sekarang 95 orang. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Dari segi biaya masih sama ya Pak? Masih sama, persis sama. Masya Allah. Baik, Bapak untuk 2 tahun berdiri, nah bagaimana perkembangan siswa kita hari ini Bapak untuk di sana Pak? Kita dari evaluasi ujian kemarin, jadi ujian kemarin itu dalam segi ujian umumnya, ujian dinasnya tidak ada ketinggalan. Barangkali untuk dirasahnya, karena komunikasi juga barangkali yang tidak lancar. Jadi karena koordinatornya hanya di SD 1 misalnya, Tasin koordinatornya hanya di SD 1. Jadi komunikasi itu nggak lancar, maka ada tertinggalnya kita. Namun teman-teman berusaha untuk mengejar agar nanti semesternya tidak ketinggalan. Itu target. Jadi di situ komunikasi, karena jaraknya cukup jauh dari Arai Pinang ke Nanggalo ini, maka jaraknya cukup jauh, maka itu yang kita perbaiki. Alhamdulillah kita mulai benahi itu. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Syukran jazakallah khair Pak. Kemudian mungkin ada tambahan lain Pak, silakan Pak. Ini di luar. Ya, di luar itu barangkali bagi orang tua murid, barangkali untuk kedepannya, untuk tahun
ajaran 2021-2022 kita merencanakan lokasinya di Nanggalo. Jadi di sekitar Nanggalo ini. Jadi lokasi persisnya nanti dibicarakan. Jadi bagi orang tua murid yang akan menyekolahkan anaknya tentu sudah bisa memikirkan ulang kembali apakah lokasi yang baru ini akan mau menyekolahkan anaknya atau bagaimana. Itu jadi lokasinya kalau dulu yang dikenal orang sekarang kan adalah di Arai Pinang. Tapi yang bisa disiapkan insya-Allah yang bisa disiapkan yayasannya di Nanggalo kembali. Jadi mudah-mudahan agar berdekatan dengan yang satu atau bagaimana? Jadi kalau Ustadz mengatakan dasarnya adalah ya itulah yang bisa tanah yang kita siapkan yang aksesnya mudah. Nah, kalau di lain di Nanggalo dulu udah ada juga tanah, ada juga opsi dulu tapi cuma ada tanah tetapi lewat ke tanah itu sulit. Nah, kalau melewati perumahan maka tidak dibolehkan oleh orang. Jadi Ustaz berkesimpulan yang mudah aksesnya adalah Nanggalo. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Syukur, Pak. Informasi tambahan lain silakan Pak. Ada Pak? Rasanya di luar sebelum kita tutup. Ya rasanya penerimaan murid itu barangkali kita beda dengan SD1 hanya seminggu saja. Jadi kita dibedakan Pak ya. Dibedakan penerimaan dulu di sini, baru ke sana. Di sana itu aja barangkali tambahannya. Berarti ada yang didiskualifikasi di sini diterima di sana. Kalau lokasinya memang akan di sini, tentu udah bisa pindahan, bisa yang kalau berlebih kita sarankan kepada SD2. Itu sudah sangat mudah. Kalau dulu orang tidak mau karena jauh lokasi itu, orang ke kota masa dipinggirkan ke kota yang jauh itu. Iya, Masya Allah. Nah, kalau sekarang mudah-mudahan akan terisi penuh lah, kita harapkan demikian. Ya mudah-mudahan ya apa yang kita rencanakan bisa tercapai lah begitu. Iya, masih ada Pak? Tidak ada rasanya, Ustaz. Cukup ya. Cukup. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah mengorek informasi lebih dalam dan lebih rinci terkait dengan SDIT Darul Iman, SDIT 1 dan SDIT 2 bersama Kepala SDIT 1 Bapak Ustadz Apriko Putra dan SDIT 2 Ustadz Edi Wirman. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Demikian terkait dengan informasi dari SDIT Darul Iman, dan kita masuk kepada sesi selanjutnya itu tentang sarana dan prasarana apa saja yang sudah ada di SDIT Darul Iman ini. Kita akan hadir bersama Waka Sarpras atau Sarana Prasarana Ustadz Oki Putra setelah sesi selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Pausil dalam acara sekolah kita ya bersama SDIT Darul Iman. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah bersama Wakil Kepala Sarana dan Prasarana SDIT Darul Iman, Ustadz Oki Putra. Oki Putra, betul. Masya Allah, Ustadz Oki Putra sudah bersama kita pada kesempatan kali ini. Tentu akan mengorek informasi lebih detail tentang sarana dan prasarana apa saja yang sudah ada di SDIT Darul Iman ini. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran jazakallah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, syukran atas waktunya. Terkait dengan sarana dan prasarana yang sudah ada di SDIT kita ini Ustaz, tentunya untuk menunjang lancarnya berjalannya proses belajar mengajar di SD kita ini tentu membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai lah Ustaz ya, yang mendukung tentunya. Nah, seperti apa sampai saat ini Ustaz untuk sarana dan prasarana kita? Silakan. Baik, terima kasih Bang Fazil atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan yang siang yang berbahagia ini kami sebagai Wakasapras akan menjelaskan beberapa penunjang ya demi kelancaran anak-anak kita dalam belajar. Jadi dari sini kami
kita di SD 1 memiliki beberapa lokal sejumlah 24 ruangan. 24 ruangan kelas ya, Masya Allah. 24 ruang kelas. Kemudian setiap ruangan ini terpisah antara yang ikhwan maupun yang akhwat. Terpisah ya? Terpisah. Masya Allah. Terpisah. Kemudian kita alhamdulillah telah membangun gedung baru ya, yang mana jumlah total semuanya 24 ruangan, 10 gedung yang baru, dan yang lama ada 14. 14, Masya Allah. 14 gedung baru. Adapun untuk penunjang yang lainnya, setelah kita memiliki halaman ya, halaman penunjang ya untuk anak-anak kita, dan nantinya kita akan pisahkan bermain anak ya. Ini yang ikhwan, ini rencana ya, untuk perencanaan di kedepannya. Selanjutnya beberapa penumpang yang lainnya, kita telah menambah beberapa ruangan untuk WC gitu, untuk WC penunjang selainnya, yang mana di sini di gedung baru yang telah kita bangun ini ada sebanyak 4 jumlah 4 unit ya, 4 unit ya, dan gedung baru yang lama ada 2 unit gitu. Selanjutnya dari segi lokal yang telah kita bangun, memiliki fasilitas yang cukup menunjang ya untuk anak-anak kita dalam belajar, dan antaranya media-media pembelajaran gitu. Salah satunya ya kita telah menyediakan Infokus. Setiap ada sebagian lokal yang belum, cuma rata-rata sudah memiliki Infokus. Setidaknya setiap kelas tingkatan udah, insya Allah. Udah, insya Allah. Selanjutnya penunjang demi kelancaran anak kita telah menyediakan tempat cuci tangan ya. Tempat cuci tangan masing-masing kelas ya. Dan bisa dilihat di sini di SD 1, yang mana apalagi kini sekarang kondisi pandemi gitu. Pandemi ya. Sangat meskipun anak-anak belum ke sini ya berarti ya, belum belajar di lokal berarti ya. Betul. Masih online saja. Masih online, sekarang masih daring anak kita. Nah, untuk online ini apakah disediakan juga sarananya nih untuk guru-guru kita tentunya? Betul. Untuk online sekarang nih biasanya kita memiliki satu wifi karena ini daring ya. Maka kemarin sudah diusulkan dan sudah ada beberapa wifi ditambah di titik-titik tertentu. Ada penambahan. Ada penambahan. Dan juga tentunya peningkatan bandwidth-nya atau kekuatannya tentu ditambah juga ya. Karena memang daring, guru-guru kita daring semuanya hari ini ya. Tapi tetap ke sekolah ya guru-guru kita? Iya, tetap sekolah. Yang untuk ada beberapa anak yang sekolah, cuma yang dipanggil untuk pembinaan lebih lanjut. Tapi rata-rata anak tetap daring di rumah. Ini untuk siswa-siswa yang mungkin butuh pembinaan khusus ya, Ustaz? Iya, betul. Pembinaan tetap khusus diadakan ke sekolah. Tetap. Tentunya dengan protokol kesehatan ya. Iya, betul. Silakan saat lanjutnya sarana selainnya. Selain dari itu, dari penambahan wifi dan sebagainya, kita tambah selanjutnya kita telah menambah kantor ya, terutama kantor mudir dan kantor akhwat. Mana sebelumnya memiliki satu kantor akhwat ruangan. Sekarang alhamdulillah ada penambahan yang satu lagi yang di gedung baru. Berarti guru juga dipisah ya? Dipisah ya. Juga, Masya Allah. Pisah. Kemudian guru ikhwan dan akhwat. Guru ikhwan dan akhwat. Kemudian biasanya kita untuk majelis guru ini satu ruangan. Sekarang alhamdulillah ada penambahannya 2 ruangan. Ya. 2 ruangan. Terpisah antara ini ruang mudir, ini ruangan majelis guru. Alhamdulillah. Karena muridnya dipisah, gurunya juga masih dipisah. Nanti protes loh muridnya. Iya betul. Ini guru-guru nyampur aja. Kita kan kenapa dipisah-pisah gitu ya. Dan juga selanjutnya kita juga memiliki fasilitas UKS dan juga satu ruang UKS dan juga kantin ya. Kantin sebanyak 2 ruangan ya. 2 unit kantin. Itu yang mengelola sekolah ya, Saya? Yang mengelola ya sekolah. Sekolah berarti ada ditunjuk karyawan tertentunya berarti ya untuk kantin ya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Tentu anak-anak kita jajannya terjamin lah insya Allah ya, Ustaz ya. Betul. Kesehatan gizinya ya gitu, karena memang makanan yang masuk tentu ada filternya, Ustaz ya. Betul. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ini kedepannya biasanya belum ada ruangan tersendiri. Sekarang besok kita buat 2 ruangan, yang mana kita pisah nantinya. Ini yang khusus kantin akhwat juga. Ini yang khusus ikhwan gitu. Alhamdulillah. Kedepannya insya Allah. Sarana lainnya masih ada, Ustaz? Sarana yang lainnya mungkin lebih ke masa
dalam jangka waktu yang panjang, misalnya di sini kan banyak ruangan yang kosong kan, Iya, ada iya. taman, ada tanah kosong masih tanah banyak kosong ya. masih banyak ya. Dan juga itu udah koordinasi sama bagian pembangunan, insya Allah akan dibangun beberapa gedung ke depannya itu. Jadi untuk digunakan nanti untuk untuk kelas atau misalnya akan diadakan minimarket pusat khusus Islami. Ya, masya Allah. Jadi anak-anak kita langsung dipisah juga nanti kan, baik SMP maupun SMA nanti bisa satu tempat jalannya. Yang khusus ikhwan nih untuk ikhwan itu. Dan juga kita di belakang udah memiliki halaman yang luas juga kan. Iya, masya Allah. Sekarang ini masih di depan, di belakang alhamdulillah juga didirikan nanti tempat taman bermain ya, taman Masya bermain Allah, anak-anak kita. Dan masih banyak lagi perencanaan yang akan kita bangun di SDIT 1 Dar Iliman ini. Untuk sarana ibadah kita lihat kan belum ada masjid kayaknya Ustaz ya. Nah, untuk hari ini seperti apa? Di mana sih anak-anak kita beribadah Ustaz? Dan apa perencanaan ke depannya seperti apa? Kalau perencanaan ke depan itu sudah dibuat beberapa draftnya. Perencanaannya akan dibangun masjid, perencanaan di depan ya. Di depan ya. Pas pintu masuk kita langsung ke masjid nanti masjid, ya. ya. Masya Allah. Ini tanah yang kosong ini disediakan untuk masjid ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Untuk sementara anak-anak ibadah sudah ada musola sementara gitu. Musola ya. Sementara untuk ikhwannya dan untuk akhwatnya masih di lokalnya masing-masing. Dan sedikit tambahan bahwasanya SDIT Dar Iliman untuk menunjang pembelajaran anak-anak kita di rumah maupun di sekolah, kita akan kita menyediakan anggaran biaya. Selain dari yayasan, kita juga memiliki anggaran dana BOS, yang mana anggaran dana BOS ini kita beli betul-betul sifatnya untuk menunjang. Salah satunya apapun kebutuhan dari baik wali kelas maupun siswa bersangkutan, dan juga kebutuhan-kebutuhan di luar itu insya Allah kita adakan secepat mungkin. Alhamdulillah kita dapat juga dari dana BOS dari pemerintah berarti dari ya. pemerintah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan itu dengan jumlah yang cukup besar, yang mana dengan dana ini cukuplah bagi kita untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan kita dan juga anak-anak dan juga wali kelas. Masya Allah. Kedepannya insya Allah perencanaan juga, sekarang kita memiliki kipas angin, dan perencanaan kita akan mencoba untuk memasang AC tiap tingkat ya. Setiap kelas, setiap lokal. Demi kenyamanan anak kita belajar. Agar terkadang anak biar gerah gitu. Itu insya Allah kita usahakan. Karena Kota Padang kalau musim panasnya luar biasa panas gitu ya kan. Kalau ada ruangan ber-AC tentunya sangat nyaman sekali untuk anak-anak kita ya Ustaz ya. Iya betul. Ya, Masya Allah. Tapi syukuran jazakallah khairan kita ucapkan kepada Ustadz Oki Putra ya, sebagai Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana ya, yang telah menjelaskan sampai di mana sarana-sarana yang menunjang untuk kelancaran berjalannya pendidikan di SDIT Darul Iman. Alhamdulillah sudah luar biasa ya, lengkap juga ya, dan tentunya mengikuti kemajuan zaman juga ya. Karena hari ini sekolah butuh praga, tidak hanya butuh praga yang sifatnya multimedia, juga alhamdulillah sekolah sudah menyediakan infokus setidaknya masing-masing kelas, dan itu perencanaan kedepannya sudah untuk masing-masing lokal ya, harus ada infokus untuk pembelajaran. Nah, Bapak Ibu muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian bersama SDIT Darul Iman dalam program sekolah kita pada kesempatan hari ini. Jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Ustaz Oki Putra yang sudah meluangkan waktunya dan menampingi untuk hari ini menyampaikan informasi terkait dengan sarana dan prasarana. Demikian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.